kesempatannya. Jadi saya mewakili teman-teman yang ada di sini mencoba memaparkan, setidaknya bercerita dulu tentang apa sih Kemuning itu. Tadi sekilas sudah diceritakan oleh Pak Imron, dan mungkin teman-teman di sini bisa nanti membantu kebutuhan kita itu apa. Dan ini adalah salah satu bentuk wisata malam yang coba kita kembangkan. Dan untuk artisnya sendiri ini udah ada di sini. Jadi kalau mau kenalan mungkin nanti kalau mau jadi artis juga bisa. Jadi ini adalah jadi untuk di Kemuning sendiri seperti yang dijelaskan Pak Imron tadi, kita sudah mulai di Kemuning sejak 2013 ya Pak. Itu mulai penelitian, kemudian mulai tahun 2016 itu kita mulai mengembangkan desa wisatanya. Di desa wisata sendiri seperti pengamatan malam, yang dimana di dalamnya kita bisa lihat kukang itu, kemudian bisa lihat bajing terbang, bisa lihat pelawak dan lain-lainnya. Itu selain wisata malam sendiri, sebenarnya Kemuning juga cukup bervariatif. Bisa juga ada wisata beli kopi, kemudian panen madu, dan bisa juga kalau untuk sekarang ini dia karena Kemuning sudah cukup berkembang, jadi di sana sudah ada pengolahan kopi sendiri, sudah ada alat roastingnya, pengemasan juga sudah ada, dan mungkin emang untuk promosinya masih belum semasif di daerah yang lain tuh. Jadi ini next mungkin Mbak Dini. Jadi ini kita mencoba menyetuskan untuk membuat wildlife coffee antusias, karena di Kemuning itu kopi dan wildlife itu biasanya digabungkan. Jadi kita bisa di ekowisatanya mencoba untuk sebuah aktivitas wisata khusus dengan objek daya tarik berupa satwa liar yang khususnya malam, nocturnal itu, karena memiliki keunikan di satwa yang malam dan konservasi berbasis budaya kopinya sendiri. Kemudian pengalaman dari berwisata malam ini menjadi bertujuan untuk mengenalkan selain untuk konservasinya juga sisi lain dari budaya kopinya. Kemudian kami juga berencana untuk mengajak wisatawan untuk mendapatkan pengalaman langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar hutan dan mengenal budaya dari sana. Dan budayanya cukup banyak, dan wisata berinteraksi bisa juga tangkap aren, mencoba membuat gula aren juga ada. Dan itu sebenarnya bisa dikemas dalam sebuah rangkaian wisata. Next, ini adalah tema wisata yang coba ingin kita buat sebenarnya. Jadi untuk mencoba memasarkannya kita coba buat dua, seperti yang pertama adalah kita mengandalkan untuk wisata malam dengan nama Pengembara Malam, dan kita karena kita selain Kemuning kita juga mengoneksikan daerah-daerah lain yang juga berpotensi untuk menceritakan tentang konservasi, seperti kawasan studi konservasi budaya burung hantu ini. Ada yang tahu di mana ya? Ini ada di Jangkringan, jadi di dekat sini ada. Dan di sana selain itu adalah konservasi untuk burung hantu ini, membantu masyarakat sekitar untuk hama tikus-tikus sawah itu. Jadi di sana kita bisa melihat di sawah, kemudian ada panggung-panggung tempat burung itu alba itu sendiri. Dan menariknya lagi, dan kita juga bisa mencoba seperti tradisi ikut ritual sedekah bumi atau syukuran di tengah sawah itu, dan mendapatkan cerita dari kenapa bisa konservasi burung hantu itu dari situ dulu. Kemudian situs Liangan sendiri itu sebenarnya kita mencoba menghubungkan dari Yogyakarta ini ke Kemuning, dan kita memilih bahwa situs Liangan ini salah satu situs yang tepat, di mana ini salah satu situs terbesar juga kalau nggak salah, pemukiman terbesar, dan banyak orang nggak tahu. Dan ini juga sejalur dengan jalur desa Kemuning. Saya juga dipilih untuk tahu budaya atau sejarah yang ada di sekitar tempat itu. Dan baru untuk terakhirnya atau inti dari ini ada di desa Kemuningnya di malam hari. Dan untuk yang kedua adalah kita coba tawarkan, karena kita sudah konservasi satwa liar dan kopi, kita tawarkan untuk kopi konservasi.
Di mana untuk jalur Riau sendiri di Jogja ini ada rumah desa ramah lingkungan dari Mulyo, dari tahu dari pernah kesana. Itu ada di Kulon Progo, di atasnya Gua Kiskendo. Bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya. Jatuhnya Kiskendo. Di atas. Setelahnya Pak, setelah Kiskendo naik. Iya. Jadi pokoknya di Kulon Progo itu ada. Dan sebenarnya itu kalau yang di desa Rawabulu ini sebenarnya bermula dari kegiatan dulu sering ada kegiatan bercoaching di situ, kayak kegiatan pengamatan, kemudian mulai berkembang dan kopinya juga. Terus kita juga menghubungkan lagi ke situs liangannya dan kita menghubungkan juga ke Desa Kemuning karena di Desa Kemuning juga ada dia lahan kopi yang sangat luas dan masyarakatnya juga mengolah kopi itu sendiri. Dan kopi Mukiti kalau pernah tahu di Temanggung ada yang tahu? Taunya kopi kapal api. Mbak ini bisa dijelaskan liangan Mbak? Liangan itu apa? Mungkin teman-teman nggak tahu. Liangan juga. Kalau liangan itu sebenarnya kalau saya juga jujur ya saya belum pernah ke sana. Jadi itu adalah sebuah situs pemukiman terbesar kalau nggak salah. Jadi dia lebih besar dari Borobudur. Yang masih terkubur. Tapi beberapa udah ada yang dibuka sih. Bentuknya dekat Candi Dieng ya? Bukan ya? Di Temanggungnya. Temanggungnya ya? Itu di lereng Gunung Sindoro. Jadi kalau ceritanya itu dulu di situ ada pemukiman kalau Borobudur itu Hindu, Buddha ya. Buddha, kemudian Gunung Sindoro meletus, nah itu terkubur. Nah sekarang sudah mulai di ekskavasi ya mungkin ya namanya. Nah itu sebagian sudah terbuka, tapi sebagian masih belum karena kalau misalkan mau dibuka semua itu sangat luas. Jadi di situ masih ada rumah-rumah zaman dulu, kemudian ada bekas kalau orang dulu nyimpen padi di dalam kendi. Nah itu masih ada di situ juga ditemukan. Kemudian masih ada situs-situs yang berupa candi-candi kecil mungkin untuk tempat beribadah di desa tersebut juga masih ada. Memang kalau kalau namanya memang belum terkenal Borobudur karena bukan bangunan candi ya, jadi lebih ke pemukiman tapi di situ juga ada candi-candi kecil. Makanya disebutnya situs liangan. Kayak kampung Asterik gitu ya? Ya, ya semacam itu Pak, kampung Aztek juga. Ya. Terima kasih Mas. Ya.